Guys, punya uang nganggur 8 juta mending beli iPhone 13 atau Infinix GT 30 Pro dapat 2 biji ini ya. Nih, mending beli Android 2 biji atau iPhone 13 1 biji. Nah, buat teman-teman yang penasaran, nah sekarang kita compare iPhone 13 PS Infinix GT 30 Pro. Ini 8 jutaan, ini 3 sampai 5 jutaan tergantung variannya. Untuk di tahun sekarang 2025. Nah, kalau penasaran mending kita akan bahas iPhone 13 ini PS Infinix GT 30 Pro ini guys. Oke, teman-teman, ini dia HP-nya nih. Kalau teman-teman punya uang 8 juta mau beli HP, bingung mau beli HP apa? Nah, mending beli ini dapat 2 biji atau beli ini dapat 1 biji. Nah, jadi gak usah bingung. Ini kita akan compare Infinix GT 30 Pro 5G ini PS iPhone 13 ini di tahun 2025 guys. Oke, yang pertama kita mulai dari desainnya dulu teman-teman ya. Untuk dari segi desain ini selera mungkin teman-teman ya. Kalau untuk pecinta Android pasti suka yang ukurannya standar atau gede teman-teman. Tapi kalau iPhone ya kecil-kecil ukurannya teman-teman ya. Dan untuk iPhone 13 ini masih kecil banget di 6,1 in ya untuk ukuran layar. Sedangkan di si Infinix ini udah standar di 6,78 in ya. Kalau desain seperti ini, kalau ini lebih gagah ya, lebih gagah dan lebih gaming. Kalau yang ini lebih ke gaya lah ya, lebih ke pamer dan yang penting iPhone gitu ya, yang penting iPhone. Apalagi di sini ada logo Apple digigit ya. Nah, untuk desain ya kalau ini simple aja, biasa aja. Dan untuk samping seperti ini ya. Untuk samping dan untuk ukuran lumayan cukup jauh bedanya teman-teman ya. Dan untuk layar juga ini kecil. Oke, untuk desain mungkin selera. Dan untuk desain depan di si iPhone 13 ini masih pakai layar begini ya, poninya gede banget. Sedangkan di Infinix dia lebih mewah. Nah, sekarang kita bahas ke spesifikasi di kedua HP ini. Kita bahas mulai dari layarnya dulu. Nah, untuk layar di si Infinix GT 30 Pro ini menggunakan layar AMOLED di 6,78 in 1,5K di 2720 x 1224 pixel resolusinya. Sedangkan di si iPhone 13 ini menggunakan layar OLED di 6,1 in 2532 x 1170 pixel. Jadi untuk ketajaman layar lebih tinggi di si Infinix. Dan untuk kecerahan layar di si Infinix GT 30 Pro ini di 1600 nit dan untuk puncaknya di 4500 nit. Jadi cukup sangat terang untuk si Infinix GT 30 Pro ini. Sedangkan di si iPhone untuk kecerahannya di 800 nit dan untuk kecerahan puncaknya di 1200 nit. Jadi untuk perbedaannya cukup jauh teman-teman ya. Oke, untuk refresh rate layar di si Infinix GT 30 Pro ini sudah di 144 Hz, sedangkan di si iPhone masih di 60 Hz, 2 kali lipat lebih malah teman-teman ya. Jadi untuk segi layar menang di si Infinix GT 30 Pro guys. Oke, sekarang kita beralih ke bagian performa, RAM dan penyimpanan. Nah, untuk OS-nya di si Infinix ini menggunakan OS Android ya, Android 15 dan chipsetnya dipakai Dimensity 8350 Ultimate. Sedangkan di si iPhone 13 ini menggunakan Apple iOS. Untuk versinya sekarang sudah di versi 18.5 ya, dan kalau untuk versi awal rilis itu di versi 15. Nah, untuk chipset di si iPhone 13 ini menggunakan chipset A15 Bionic. Terus untuk RAM dan penyimpanannya, nah untuk RAM-nya di si Infinix GT 30 Pro ini menggunakan RAM di 12GB plus 12GB per 512GB. Sedangkan di si iPhone 13 ini untuk tahun sekarang di 2025 rata-rata sekarang hanya ada di 4/128GB. Yang 256GB udah gak ada, 526GB juga udah sangat jarang banget. Dan untuk harganya juga kalau yang di atas 128GB itu udah tinggi banget. Jadi untuk penyimpanan dan RAM cukup beda jauh, tapi untuk performa ya untuk hasil antutunya di si Infinix GT 30 Pro ini di 1,4 jutaan, sedangkan di si iPhone 13 ini di 1,2 jutaan. Kurang lebih itu biasanya. Oke, teman-teman, sekarang kita coba tes performa dalam membuka aplikasi aja ya. Kalau kita pakai main game kelamaan juga sih. Oke, dan di sini aplikasinya belum banyak juga, saya belum pada install. Kita coba close dulu semua aplikasinya. Ya, sudah di close semuanya ya. Dan di sini juga sudah di close. Kita coba mulai dibuka dari aplikasi YouTube dulu gitu ya. Nih dari YouTube dulu. Mana sih YouTube? Ini nih. Kita buka YouTube 1 2 3. Lebih cepat di si iPhone sedikit ya. Kita coba buka TikTok 1 2 3. Bareng ya, lebih di sini sedikit banget tapi masih terbilang bareng lah. Oke, sekarang kita coba buka Google Map. Nih 1 2 3. Cepat di si Infinix ya, lebih cepat sedikit. Jadi untuk performa emang jadi skor Antutu juga beda tipis sih di 1,4 juta dan 1,2 juta. Beda di 200 ribuan aja. Kita coba buka aplikasi apa lagi nih. Kita coba buka Insert 1 2 3. Oke, lebih cepat di si iPhone sedikit teman-teman ya. Terus sekarang kita coba buka Google Chrome 1 2 3. Bareng. Terus kita coba buka kalender ya, set bareng tuh ya. Jadi untuk performa dalam membuka aplikasi kecepatannya imbang teman-teman ya, walaupun ini harganya murah di 4-5 jutaan, sedangkan ini di 8 jutaan. Kan kalau buat berat-berat mungkin di si Infinix dia masih lebih kuat teman-teman ya. Dan untuk aplikasi-aplikasi yang dibuka segini nih ya, sama ya.
Kita coba buka yang pertama, apakah dia reload. Bagus ya, langsung melanjutkan. Oke, jadi untuk performa seperti itu guys. Oke, sekarang kita beralih ke bagian slot SIM. Nah, untuk slot SIM di si Infinix GT30 Pro ini menggunakan dual SIM, sedangkan di si iPhone 13 ini cuma menggunakan satu SIM. Tapi di si iPhone 13 ini bisa pakai eSIM tambahan, teman-teman ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian baterai dan pengecasan. Nah, untuk bagian baterai dan pengecasan di si Infinix GT30 Pro ini menggunakan baterai di 5500 mAh, pengecasan di 45 watt, dan tipe charger menggunakan tipe charger Type-C. Sedangkan di si iPhone 13 ini baterainya masih kecil di 3220 mAh, pengecasan hanya di 20 watt aja, dan untuk tipe charger di sini masih menggunakan tipe charger Lightning. Jadi untuk baterai menang lagi di si Infinix GT30 Pro guys. Oke, untuk fitur-fitur baterai dan pengecasannya di si Infinix ada fitur bypass charging, ada fitur wireless charging, ada fitur berbagi baterai, ada fitur pengisian daya terbalik dan perlindungan keamanan, mode hemat dan mode hemat ultra. Sedangkan di si iPhone 13 ini untuk fitur-fitur baterainya ada wireless charging bisa, perlindungan keamanan dan mode hemat aja. Jadi untuk fitur-fitur baterai dan pengecasan lebih banyak di si Infinix GT30 Pro lagi guys. Oke, sekarang kita beralih ke bagian jaringan. Untuk bagian jaringan di kedua HP ini sama ya, jaringannya sudah support sampai 5G, dan untuk speaker di HP ini keduanya sudah menggunakan dual speaker. Oke, sekarang kita lanjut ke yang paling panas, yaitu dari sektor kameranya teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian sektor kamera. Nah, untuk sektor kamera di Infinix GT30 Pro ini menggunakan kamera di 108 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 13 megapiksel kamera depan. Untuk di si iPhone ini semuanya 12 megapiksel, 12 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel kamera ultrawide, dan 12 megapiksel kamera depannya. Tapi jangan terlalu berpacu pada megapiksel. Nah, sekarang kita langsung aja tes hasilnya. Tapi sebelum tes hasil, kita coba lihat fitur-fitur yang ada di kamera HP ini dulu guys. Nah, kita mulai dari yang Infinix dulu. Nah, untuk di Infinix di sini ada mode vlog ya, mode vlog. Di sini ada template-template yang sudah disediakan ya buat membuat video-video sinematik pendek. Terus di sini ada mode video. Untuk resolusi video nanti kita bandingkan aja. Terus di sini ada AI foto, ada mode portrait atau bokeh atau sinematik. Terus di sini ada super malam, dan nilainya di sini ada gerak lambat, selang waktu, video ganda, panorama, super makro, pro, skyscope, dan dokumen. Sedangkan untuk di si iPhone di sini ada selang waktu, ada slow motion, ada sinematik atau bokeh, ada video, ada foto, ada portrait juga. Dan di sini ada panorama. Jadi di si iPhone belum ada video ganda, teman-teman ya. Tapi di si iPhone 13 ini ada sinematiknya yang sangat oke, teman-teman. Terus di sini ada slow motion juga. Dan untuk resolusi video kita coba lihat, teman-teman ya. Ini untuk fitur-fiturnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Ada yang di sini ada, di sini gak ada yang di sini ada, di sini gak ada. Nah, untuk resolusi video kita coba lihat di si Infinix dulu. Di si Infinix ada 1080 30 fps, 1080 60 fps, 4K 30 fps, dan 4K 60 fps. Full stabilizer bisa aktif, tapi dia belum punya OIS. Sedangkan di si iPhone 13 ini di 1080 30 fps ya, terus 1080 60 fps, terus ada 4K 24 fps, 4K 30 fps, dan 4K 60 fps. Dan untuk stabilizer dia menggunakan OIS langsung teman-teman, bukan menggunakan stabilizer. Jadi kalau ini stabilizer, kalau ini OIS. Nah, sekarang kita lihat untuk perekaman video depannya. Untuk resolusi perekaman video depan di si Infinix ada 4K 30 fps dan 1080 30 fps. Sedangkan untuk di si iPhone 13 untuk perekaman video depannya ada 1080 30 fps, 1080 60 fps, 4K 24 fps, 4K 30 fps, dan 4K 60 fps. Jadi pokoknya depan belakang semua kamera iPhone 13 support sampai 4K 60 fps. Nah, daripada penasaran hasil kamera seperti apa, kita langsung aja tes bareng-bareng guys. Oke teman-teman, ini untuk resolusi paling tinggi di kamera depan Infinix udah mentok ya, 4K 30 fps. Sedangkan iPhone 13 ini sudah support di 4K 60 fps semua resolusinya. Mau itu belakang, mau depan, mau ultrawide, mau kamera biasa, iPhone support 4K 60 fps. Ya, seperti ini. Untuk kamera depan di resolusi tertinggi dua-duanya guys. Kalau kita bawa jalan seperti ini, kalau kita bawa lari seperti ini guys. Nih, lebih stabil yang mana kalau kita bawa lari. Nih, backlightnya aman ya, masih aman. Si iPhone masih aman. Nih, bawa kaca kadut, kalau kita bawa jalan lagi seperti ini. Nih, muka lebih bagus yang mana nih ya. Jadi kalau kita bikin konten pakai kamera depan ya seperti ini ya. iPhone lebih stabil ya karena sudah di 60 fps tuh. Oke, sekarang kita coba tes kamera belakangnya guys. Oke teman-teman, ini di resolusi tertinggi dua-duanya ya, 4K 60 fps. Infinix GT30 Pro PS iPhone 13 di resolusi tertinggi dua-duanya 4K 60 fps. Kalau kita bawa jalan seperti ini nih ya, lebih stabil yang mana?
lebih cerah yang mana, lebih natural yang mana. Kalau masih merekam di sini dua-duanya aman ya, natural. Kalau ke tangan seperti ini fokusnya, dua-duanya tajam dan bagus ya. Nih. Kalau ke muka seperti apa? Nih, coba kita tes ke muka seperti apa. Nah, kalau ke muka seperti ini, Infinix GT30 Pro PS iPhone 13 nih. Menurut teman-teman lebih bagus yang mana? Kalau kita bawa geser, ini di resolusi paling tinggi ya. Dua-duanya 60 fps. Kalau kita bawa ke matahari, backlightnya masih aman nggak? Nih. Oke, kita coba tes sambil jalan seperti ini ya. Kalau kita bawa sambil jalan. Nih. Sekarang kita coba tes hasil foto-fotonya aja langsung teman-teman ya. Dan ini dia untuk hasil sampel fotonya. Dan untuk sampel foto di si Infinix gak gentar sama sekali. Cuma beda di warna aja. Untuk ketajaman dan kecerahan sama-sama bagus dua-duanya. Bahkan kalau kita zoom di si Infinix dia lebih jelas dan lebih tajam. Dan kita coba tes zoom yang ini. 5 kali zoom si Infinix masih kelihatan dan kita lebih perdekat lagi. Di si Infinix dia tetap kelihatan dengan jelas karena untuk kameranya di si Infinix lebih gede ya, di 108 megapiksel. Sedangkan di si iPhone udah blur. Tapi kalau kita foto biasa ini sama-sama ya, imbang fotonya tuh. Cuma beda warna sedikit aja teman-teman ya. Tapi mantapnya si Infinix dia kalau kita zoom dia tetap bagus guys. Kalau kita coba perdekat lagi, perjauh apa perdekat nih. Nih Infinix tetap kelihatan, tiang listrik yang jauh di iPhone sudah gak kelihatan kalau dari segi foto. Kalau foto biasa bedanya cuma tipis di warna aja, iPhone lebih kekuningan sedikit. Sedangkan kalau foto depan si Infinix yang lebih kekuningan sedikit. Dan kalau ketajaman dua-duanya tajam, dua-duanya bagus. Detailnya sama-sama dapat. Kalau mode bokeh kita coba lihat di si Infinix dia bisa lebih rapi cuy. Nih kita coba lihat tangannya ini Infinix dia lebih rapi. Dan kalau kita lihat muka juga di Infinix walaupun sudah kita zoom dia masih tetap bagus dan masih tetap jernih guys. Ultrawidenya di si iPhone dia lebih bagus, lebih luas, tapi untuk warna di Infinix dia lebih terang. Nih seperti ini untuk perbedaannya cuma beda tipis-tipis aja guys. Nah gimana menurut teman-teman untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasil lengkap ada di deskripsi video ini videonya ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian kelebihan dan fitur-fitur yang ada di kedua HP ini. Kita mulai dari yang si Infinix dulu. Nah untuk di si Infinix, untuk kelebihan yang pertama itu dari desainnya yang keren. Untuk ukuran standar banget, bagus ya, udah gede tapi gak terlalu gede juga. Terus ada tombol triggernya juga, fitur gamingnya lengkap, fitur bypass chargingnya ada, wireless charging ada, berbagi baterai juga ada, kamera sudah di 108 megapiksel, videonya juga sudah tinggi di 4K 60 fps, ultrawide juga ada, tapi untuk ultrawide-nya di si Infinix GT30 Pro ini masih di 0,6, sedangkan di si iPhone 13 ini sudah di 0,5. Terus untuk kelebihan di si Infinix yang berikutnya, ini layarnya sudah lebih tinggi, sudah lebih oke, kecerahannya juga lebih tinggi, chipsetnya juga udah sama-sama kencang temennya untuk chipset dan bisa lebih kencang di si Infinix malah. Dan untuk varian RAM dan memori dia lebih gede di 12/512 GB. Terus sudah ada IP64 juga, dan yang paling penting di sini ada fitur AI-nya. Nanti kita akan tes fitur AI-nya. Oke, sekarang kita bahas untuk kelebihan dan fitur-fitur yang ada di si iPhone 13 ini. Untuk kelebihannya mungkin dari desain dia lebih solid dan lebih kokoh, lebih punya gaya dan gengsi gitu teman-teman. Terus untuk video di si iPhone 13 sedikit lebih bagus dan lebih stabil, tapi kalau untuk foto lebih bagus di si Infinix kayaknya. Terus untuk kamera ultrawide-nya di si iPhone 13 ini sudah di 0,5, jadi dia jangkauannya lebih luas dan lebih lebar. Untuk chipset dan performa sama-sama masih oke di tahun sekarang. Dan untuk kelebihan yang berikutnya yaitu sudah support wireless charging juga. Dan untuk fitur AI di si iPhone 13 ini masih minim banget teman-teman, walaupun sudah ada beberapa update. Pada fitur Siri-nya ini dia sudah ada tapi masih terbatas teman-teman. Dan kalau kita mau circle to search juga di si Infinix dia udah lebih enak teman-teman ya. Misalkan kita mau pakai kamera langsung di si Infinix sudah bisa. Misalkan kita mau circle to search yang ini ya. Kalau kita mau cari apapun itu sudah ada fitur circle to search yang sangat canggih. Set ya kalau di Android. Jadi dia lebih cepat, sedangkan untuk di si iPhone ini juga bisa, cuma masih minim, nggak bebas. Jadi kita harus masuk dulu ke Google Chrome ya, masuk dulu ke Google Chrome, terus masuk dulu ke Google Lens. Ini juga hampir sama, cuma ini nggak bisa lengkap banget. Kalau di si Infinix kan dia mau itu lagi di halaman apapun, mau di aplikasi apapun, dia bisa langsung circle to search. Sedangkan di si iPhone 13 ini harus pakai kamera dulu atau pakai Google dulu. Terus untuk di si Infinix GT30 Pro dia untuk fitur AI-nya ada fitur AI pencarian lagu yang sangat akurat dan bagus. Nah sedangkan di si iPhone dia masih minim, walaupun di sini sudah bisa ya, di sini nih sama ini juga sudah bisa pakai pencarian, cuma dia kadang mendeteksi dan kadang ketemu dan kadang enggak. Sedangkan di si Infinix atau di Android dia sudah pasti ketemu.
Terus untuk AI terjemah di si Infinix dia udah lebih enak dan lebih nyaman. Terus ada AI polaknya juga yang bawaan langsung dari Infinix ya. Ini dia lebih lengkap. Mau deskripsikan gambar, mau ringkas dokumen, mau cari apapun pemecahan masalah dia lebih lengkap. Sedangkan di si iPhone dia masih ada beberapa yang bisa dan ada yang beberapa yang nggak bisa. Terus untuk AI hapus background di sini sama-sama dua-duanya sudah ada teman-teman ya. Ini mau di si iPhone, mau di si Infinix dia sudah ada. Tapi untuk AI hapus objek di si Infinix dia sudah lebih akurat, lebih bagus. Sedangkan di si iPhone 13 dia belum ada. Wallpaper AI juga di si Infinix dia sudah ada. AI bikin gambar di si Infinix dia sudah ada. Jadi untuk AI lebih lengkap di si Infinix GT 30 Pro. Sedangkan di si iPhone 13 ini masih terbatas. Untuk kalimat yang berikutnya di si Infinix ini sudah ada IR Blaster buat kontrol ke remote. Sedangkan di si iPhone 13 dia belum ada. Dan dari segi baterai dan pengecasan di si Infinix dia lebih gede. Sedangkan di si iPhone dia lebih kecil. Nah untuk fitur-fitur dan kelebihan lainnya ini masih banyak sebenarnya teman-teman, tapi pasti kelamaan. Nah sekarang kita beralih ke bagian kekurangannya aja. Nah untuk bagian kekurangan di si Infinix mungkin kekurangannya itu yaitu belum ada OIS, tapi di sini sudah dibantu dengan stabilizer yang cukup bagus dan cukup stabil walaupun hanya menggunakan stabilizer aja. Sedangkan di si iPhone 13 ini kekurangannya mungkin dari fitur-fitur AI yang ketinggalan dan baterai yang kecil, pengecasan yang lama. Dan harganya jauh lebih mahal 2 kali lipat dibanding si Infinix GT 30 Pro ini. Jadi menurut teman-teman mending beli mana nih? Punya uang dingin gak kepake 8 juta mending beli iPhone 1 atau Infinix GT 30 Pro 2? Nah, silahkan komen menurut teman-teman mending pilih yang mana? Mending pilih ini atau ini? Silahkan komen di bawah. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jika videonya bermanfaat, tolong bantu supportnya sekali klik aja tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye bye.